Halo sahabat properti, kita ketemu lagi nih di channel YouTube Kita Properti. Dan sesuai janji gue di video sebelumnya, gue pengen banget ketemu sama seseorang ya, yaitu GM-nya Veranda. Nah, makanya sebelum kita nonton video ini, ada baiknya buat subscribe dulu yang belum subscribe, dan like kalau suka video ini, atau kasih komentar boleh di bawah ya. Oke, kalau gitu kita ketemu dalam konten ngopi, ngobrol seputar inspirasi kali ini bersama Pak Sandi. Siapa dia? Check this out. Oke, sahabat properti, Pak Sandi Wijaya. Halo, apa kabar? Baik-baik, Pak Sandi gimana? Wah, Sehat? luar biasa. Oke, Pak Sandi. Ini ngobrol seputar inspirasi. Kontennya dari channel ini nih, Pak. Ya, mau ngebahas tentang gimana sih ceritanya Pak Sandi dari awal berkarir. Kalau boleh nih cerita nih ke Windy nih. Ya, awal berkarir seperti apa, di dunia sales seperti apa ya. Boleh silakan Pak Sandi. Ya. Salam kenal semuanya untuk viewers dari apa ini acara Kita ngopi Properti, ya. Ngopi, Kita ya. Properti. Ya. Jadi kalau bicara tentang dunia sales itu kita bicara passion. Jadi saya dulunya ngambil studi itu justru di teknik informatika, komputer. Which is itu bumi langit. Pemikiran saya era teknologi komputer gitu ya. Tapi seiring dengan berkembangnya waktu, saya merasa passion saya nggak di situ gitu. Nah, akhirnya passion saya mulai dari karir saya itu saya mulai jadi agent properti, bahkan sempat jadi sales toko berlian gitu ya. Sales toko berlian. Betul. Dan pada akhirnya setelah saya berkecimpung lama di dalam dunia properti maupun berlian gitu ya, saya menemukan bahwa kayaknya panggilan saya lebih banyak ke properti gitu ya. Nah, dan akhirnya setelah saya lulus dari kuliah di informatika, saya pun juga ngambil kuliahnya di mana? Tugas di Petra di Surabaya ya, Universitas Petra Asli Surabaya. sana Pak Sandi? Betul sekali. Saya kelahiran Surabaya, asli Surabaya, tumbuh besar Surabaya gitu ya. Hingga pada akhirnya di 2021 saya udah mulai banyak kiprahnya ke Bekasi, lalu kemudian sekarang ada di Jakarta. Oh berarti sebelum ke sini ke Bekasi dulu nih? Iya, betul. Pegang proyek apa itu di Bekasi, Pak? Di Bekasi kita ada pegang dulu adalah di perusahaan saya yang lama, yaitu di Damai Putra Group. Kita ada pegang apartemen juga. Kebetulan, nah itu sama dengan yang saat sekarang ada gitu ya, yaitu kalau di situ adalah Damai Putra Group dengan Nishitetsu mengembangkan satu apartemen namanya Sayana. Nah sekarang saya pegang satu proyek kerjasama Pulau Intan Development dengan Nishitetsu juga. Oh, sama-sama Nishitetsu berarti ya. Betul. Oke, Nas. Pernah jadi sales berlian? Nah, betul. Berapa lama tuh Pak jadi sales berlian? Kurang lebih setahunan lah ya. Setahunan. Ya, karena ternyata saya menyelami, wah kayaknya nggak passion. Tapi sekalipun tidak passion, saya passionnya jualan tuh. Nah, itu di situ pun kontribusi saya pada saat jualan itu juga gila-gilaan gitu ya. Dari omset toko itu juga mayoritas penjualannya sih saya cukup mendominasi gitu. Wah, luar biasa. Nah, gitu ya. Terus pindah ke properti itu merasa passion apa gimana? Kalau ke properti karena setelah saya waktu saya mulai kerja pun kan saya sambil di kuliah tahap akhir ya. Nah, saya melihat bahwa waktu itu saya mulai karir itu dari agent properti. Nah, sehingga saya merasa dengan fleksibilitas waktu yang ada itu saya merasa hasilnya kok banyak ya. Karena pada saat untuk ukuran anak kuliahan gede banget. Oh, berarti ini sambil kuliah, sambil jualan properti gitu ceritanya. Nah, pada saat saya menapaki karir selepas saya dari kuliah, saya mencoba lagi itu masuk ke dalam passion saya bergabung di satu perusahaan yaitu Damai Putra Group, property developer. Mungkin ada banyak pertanyaan dari agent properti kenapa masuknya ke developer? Karena saya melihat bahwa di agent properti pada saat itu ya, yang kita lakukan adalah kita banyak mendapatkan satu product knowledge dari developer macam-macam ya. Nah, saya penasaran gitu. Nah, ini sementara ini kita di brainwash terus gitu ya. Oh, produk ini begini, produk ini begitu. Saya sedang berpikir tentang satu yang namanya fokus. Nah, sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk berkiprah fokus di satu developer. Saya memulai itu merintis dari jenjang-jenjang sales hingga asisten manajer, lalu kemudian
dari sana saya mendapatkan kepercayaan lagi untuk menghandle di penjualan dan juga di operasional pada saat itu di Jawa Timur. Dan pada saat sekitar tahun 2020 ya, itu saya mendapatkan tantangan lagi gitu ya untuk berkiprah di headquarter Damai Putra Group di Kota Harapan Indah Bekasi. Nah di situ saya mendapat satu kepercayaan untuk menghandle satu project apartemen ya Damai Putra Group dengan Nishitetsu selama kurang lebih 1 tahun gitu ya. Nah karena pada saat itu saya merasa wah kayaknya nih passion saya sebenarnya ujungnya adalah pengen jadi developer sih terus jadi developer ya. Nah itu dia. Nah sehingga pada saat itu namanya jiwa muda bergelora gitu ya. Nah saya sempat kepikiran saya mungkin mulai dulu dari konsultan lah. Saya dari 2007 berkiprah di developer sampai 2021. Nah saya kepikiran mungkin kalau bikin konsultan dulu kali ya, pelan-pelan baru nanti kita bikin satu developer. Nah, tapi pada saat itu saya diminta lagi untuk ke Jawa Timur membantu satu project gitu ya, perumahan luxurious juga di Surabaya Timur dan juga ada pengembangan di area bandara gitu ya. Itu kemudian saya dapat panggilan lagi gitu ya untuk membantu mengembangkan satu proyek gitu ya, menghandle sebuah proyek yang saya lihat wow gitu ya. Seperti apa sih portfolio proyeknya saya pelajarin dulu nih. After pandemic semuanya berubah gitu. Nah, saya lihat reputasi pengembangnya keren gitu kan, Pulau Intan Development. Ada nama Nishitetsu juga ini. Jadi nama yang sudah tidak asing buat saya. Nah, sehingga saya lihat proyeknya di mana nih? Jakarta Selatan. Wah, ini lokasi prestisius juga nih. Kalau bicara Jakarta Selatan, wah udah pasti tidak ada yang tidak tahu gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya pikir oke lah kita take the challenge gitu ya. Dan di sini kita lihat sesuai ternyata. Memang produknya itu bukan setengah-setengah. Langsung betul-betul super premium produk. Dengan affordable prices. Reasonable lah ya. Itu untungnya itu biasanya kan kalau ya sambil kuliah, sambil kerja, udah kenal duit tuh Pak. Nah, akhirnya kuliahnya ditinggalin gitu ya. Betul. Nah, untungnya ini enggak ya Pak ya? Iya. Pada saat itu nyaris. Nyaris kilaf ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat pada saat itu memang uang itu menggiurkan. Nah, tapi ini juga pesan sih buat para adik-adik muda gitu ya, mungkin sedang kuliah ataupun meniti karir sambil gitu ya. Kadang-kadang kepikiran lanjutin nggak nih, karena udah bau duit nih ya kan. Nah, tapi saya pikir selesaikanlah gitu. Karena udah apa yang sudah dirintis ya itu juga membuktikan tentang kapasitas diri Anda sendiri gitu ya. Kerjanya tuntas nggak gitu kan. Nah, jadi pada saat itu saya pikir tuntasin dulu lah kuliah, baru kita serius betul-betul pada saat kita berkiprah dalam karir gitu. Ya. Nah, terus sekarang di Veranda ini ya berkarir dari 2007 tadi Pak? Kalau saya karirnya dari 27, tapi kalau di Veranda saya mulai dari 2022 ya. 2022. Ya. Nah, ini strateginya itu apa nih Pak yang kira-kira Bapak mau terapin di The Veranda ini biar pemasaran atau penjualannya meningkat itu gimana? Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai strategi pemasaran dan lain sebagainya, kita melihat bahwa masing-masing itu punya keunikannya. Kalau kita berbicara mengenai produk-produk high-end, tentunya kita berbicara mengenai experience dari customer. Jadi kenapa pada saat ini yang kita kedepankan adalah customer experience. Untuk betul-betul merasakan apa sih bedanya project high-end residential, terutama vertical, karena Jakarta Selatan udah harga tanah udah pasti sangat mahal sekali. Jadi kita menawarkan satu quality living dengan reasonable price itu tadi ya. Nah, di situ kita tentunya strateginya experience tadi melalui apa? Event-event yang banyak mengundang calon pembeli untuk datang. Nah, jadi di sana mereka bisa hadir, terlibat dalam satu kegiatan yang melibatkan mereka ya secara individu, tapi juga sekaligus merasakan suasananya. Bila di kemudian hari tinggal di Veranda. Oke, luar biasa nih. The Veranda ini kemarin di video sebelumnya nih Pak, udah dikupas abis sama Windy Pak nih. Waduh, iya. Nah, kalau dari Pak Sandi sendiri nih, kira-kira apa sih yang mau ditawarkan di Veranda ini? Bagi para calon pembeli yang masih ya pikir-pikir mau cari hunian, pikir-pikir mau
cari buat investasi, kira-kira keunggulan Veranda dengan yang lainnya ini apa nih Pak yang bisa kita tonjolkan? Kalau kita bicara veranda memang berbeda dengan apartemen yang lain ya. Kalau bahasa kerennya anak-anak zaman sekarang itu bukan untuk kaum mendang-mending. Karena kalau untuk veranda sendiri itu kita sudah mengambil satu segmentasi yang jelas. Nah, di zaman saat ini kita harus punya segmentasi market yang jelas. Apa yang akan kita tuju? High end kah atau low end? Kalau kita main tanggung, itu kita akan kesulitan membidik pasar yang pas. Nah, di sini perusahaan sudah menetapkan veranda ini sebagai satu produk yang high end. Nah, itu kenapa kalau kita yang strategi ke depannya yang kita akan develop untuk orang memiliki veranda itu apa sih aspek yang dipikirkan atau keunggulannya veranda apa sih? Satu adalah kawasan resortnya. Nah, di Jakarta Selatan memang cenderung areanya lebih hijau, tapi jarang kita temukan satu apartemen atau satu high-rise residential yang memiliki kawasan hijau dengan non-artificial loh ya. Banyak orang claiming kawasannya hijau, tetapi satu ada yang menggunakan variasi dengan artificial grass gitu ya, atau bahkan tanaman-tanamannya hanya sekedar semak perdu atau tanaman kecil. Which is kalau kita lihat ya, harusnya tanaman yang besar lah yang menghasilkan oksigen. Nah, sehingga kualitas udara juga baik. Nah, kualitas resort, kenyamanan. Nah, tentunya itu untuk bicara kawasannya. Yang kedua, tetap rumus yang paling utama dan yang pertama di properti yaitu lokasi. Nah, lokasi kita terletak di Jakarta Selatan, which is Jakarta Selatan area yang prime di Jakarta. Lalu kemudian prestisius. Nah, tapi jangan lupa juga akses. Nah, akses di sini kita juga hanya beberapa, ya bahasa ekstrimnya hanya selangkah dari TB Simatupang yang merupakan CBD distrik 2-nya Jakarta. Lalu kemudian kita tidak lekat tapi dekat dengan MRT akses. Ada 2 stasiun MRT yang terdekat dengan site kita dengan The Veranda Resort Residence, yaitu MRT Lebak Bulus dan juga MRT Fatmawati. Nah, dan juga kita punya akses tol untuk JOR ya. Nah, jadi kita melihat di sini aksesibilitas sudah betul-betul luar biasa. Nah, jadi orang dari Lebak Bulus hingga mau sampai ke pusat Sudirman segala macam aksesibilitasnya akan sangat mudah sekali. Ya, kemana-mana gampang ya Pak. Betul. Dan yang terpenting adalah reputasi juga pengembang. Sudah punya lokasi bagus, konsepnya bagus, pengembangnya nggak jelas, bahaya juga. Nah, kalau di sini sudah bukan coba-coba, pengembang Pulau Intan Development sudah berdiri well established dan juga punya beberapa reputasi historical yang sangat-sangat baik. Yang pertama, ada pembangunan under brand Veranda. Kita punya Veranda Residence at Puri di Jakarta Barat, Sanggerahan. Lalu kemudian kita punya Veranda Hotel. Lalu kemudian kita juga punya The Veranda Resort Residence. Belum lagi proyek yang lain-lain loh ya. Luar biasa. Oke, bicara kesuksesan, bicara proyek yang sekarang Pak Sandi pegang ya sampai ke titik ini, boleh nggak nih Pak cerita ke subscribernya kita properti? Sales itu kan kalau ngelihat manis, ngelihat Pak Sandi ini sekarang waduh manis banget gitu ya, jadi sales gitu kan. Mungkin Pak Sandi juga dulu punya goals apa gitu di dunia sales gitu. Nah, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang sulit gitu Pak selama menggeluti dunia penjualan ini? Tidak. Maksudnya tidak ada yang tidak pernah kesulitan, maksudnya pasti ada gitu ya. Jadi kalau kita bicara kesulitan ya, sales itu yang menjadi keunggulan kita harus kreatif dan agile. Kalau kita bicara tantangan, sales tidak ada formula yang pasti. Jadi di dalam segala sesuatunya itu situasi berubah. Even COVID pun merubah secara tidak langsung dan dramatis, mengubah konsep komunikasi manusia dari tatap muka menjadi online. Nah, bicara COVID sekarang naik lagi nih Pak COVID. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa tantangan-tantangan itu harus diatasi dengan inovasi. Nah, bicara itu pun tadi COVID mulai meningkat lagi. Itu kembali lagi ke statement saya yang awal. Kenapa saya memutuskan untuk bergabung di
The Veranda Resort Residence. Karena saya melihat bahwa ini perusahaan sudah visioning far ahead gitu ya, ke depan. Di mana proyek yang kita kembangkan ini sudah dikatakan visioner gitu. Kenapa? Karena kita launch itu di kisaran pada saat COVID terjadi, mereda, sekarang mulai timbul isu lagi, kita sudah nggak worry. Kenapa? Karena kita sesuai dengan filosofi namanya, The Veranda. Veranda itu artinya teras. Ya, jadi itu adalah transition between outdoor and indoor. Nah, untuk fasilitas kita pun juga sudah boleh dikatakan fasilitas hybrid. Jadi ada fasilitas outdoor dan juga indoor. Kita punya outdoor gym, indoor gym, outdoor swimming pool, indoor swimming pool, dan outdoor kids playground, indoor kids playground. Jadi itu betul-betul satu hal yang fantastik gitu ya. Benar hybrid ya Pak. Betul. Dan unit kita pun semuanya memiliki balkoni yang luas. Sehingga kalau orang suntuk di dalam unit gitu ya, buka aja itu udara dengan sangat segar, bisa terjadi sirkulasi udara yang sangat baik. Gitu. Jadi bicara kesulitan nggak pernah bener Pak mengalami hal yang paling buruk gitu mungkin di dunia sales? Pasti pernah. Apa dong Pak cerita? Pada saat kurang lebih di proyek saya yang lalu ya, itu kita pernah diperhadapkan karena dulu saya pernah megang beberapa proyek karena skala kawasan ya, pernah pegang residensial juga, pernah pegang ruko juga, pernah pegang apartemen juga, dan ya masing-masing punya challenge-nya sendiri-sendiri ya. Pada saat di landed housing, nah pada saat itu kita mengalami satu produk yang sudah terbangun, ya, terbangun, jumlahnya cukup banyak, dan pada saat itu serapan market lagi low nih. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu kita lakukan meeting bersama tim. Nah, kita kasih special price, special promo. Nah, untuk penyerapan lebih cepat dan lebih baik. Itu unitnya udah jadi? Sudah jadi. Sudah jadi, tapi banyak yang belum laku gitu? Banyak yang belum laku. Dan kita dikejar dengan argo yang namanya perawatan pada saat itu. Betul, maintenance-nya ya? Maintenance-nya gede kan. Nah, jadi kita lakukan penataan ulang dalam financial perawatan. Kita fokus pada satu unit, lalu kita pemasaran dengan cepat dan dengan promo yang menarik gitu ya. Dan itu berhasil? Dan itu berhasil. Luar biasa. Nah, tantangan berikutnya ada lagi. Apa tuh Pak? Pada saat ada unit yang plot tanahnya hadap ke barat nih. Nah, susah lakunya sedangkan itu? Susah laku gitu ya. Yang kita lakukan pada saat itu, kita lakukan retyping. Gitu, karena unit lain-lainnya besar-besar. Tapi kita melihat celah bahwa daerah itu hadapnya barat gitu ya. Tapi ada unit yang kalau dibangun unit gede pasti nggak laku karena udah gede, harganya pasti tinggi, hadapnya barat lagi. Sehingga pada saat itu kita lakukan retyping. Unitnya kita kecilin, fungsionalnya kita tambah, otomatis harga perolehannya lebih terjangkau. Meskipun retyping itu masih menghadap barat? Menghadap barat tetap. Cuman dikecilin. Betul. Akhirnya terjual. Betul. Dikecilin, tambahin fungsionalnya, itu menjadi added value. Luar biasa. Gitu. Pak Sandi, goals kedepannya apa sih Pak San? Ya, kalau rencananya Pak Sandi nih ke depan, tentunya saya masih punya cita-cita menjadi seorang pengembang gitu ya. Nah, namun saya hidup itu kita menjalani prosesnya saja. Apa yang diberikan oleh Tuhan ke kita, ya kita jalanin gitu ya. Nah, pada saat sekarang kita ikuti prosesnya sambil melakukan segala sesuatunya dengan maksimal dan fokus. Karena setiap tugas tanggung jawab yang kita emban ada next level yang sudah Tuhan persiapkan buat kita. Nah, jadi disitulah kita harus jeli, peka, dan sungguh-sungguh gitu ya, dalam melakukan hal tersebut. Pak San, terakhir nih. Ya. Buat para subscriber kita properti yang lagi berjuang ya di dunia penjualan juga nih Pak. Ada yang ya sales properti, sales apartemen, sales rumah. Kira-kira tips-tipsnya dari Pak Sandi gimana sih biar bisa sukses jadi kayak Pak Sandi begini, biar bisa sukses jualan. Ya, biar mereka rata-rata kalau memang orang ke properti itu
yang saya lihat itu bukan sekedar mencari kebutuhan hidup ya, memenuhi kebutuhan hidup bukan, tapi rata-rata orang kenapa mau ke properti itu karena ingin sebuah kemakmuran. Pastinya. Yang mereka kejar itu seperti itu. Gitu. Tapi kan di faktanya di lapangan tidak mudah melakukan hal itu, banyak rintangan dan segala macam. Nah, tips-tips dari Pak Sandi nih, kira-kira gimana? Kalau saya sih mungkin lebih kepada apa ya? Ya terdengar klise ya. Ya hard work. Itu aja. Kerja keras, tetap bersemangat. 2 poin itu menurut saya adalah 2 poin yang krusial. Karena tanpa kerja keras mustahil kita mencapai sesuatu yang ingin kita capai, dan tanpa semangat kita tidak akan sampai ke tujuan yang mau kita capai. Oke. Gitu. Kerja keras dan harus penuh semangat terus. Harus penuh semangat. Kita lagi diberikan badai masalah segala macam, harus tetap semangat ya. Betul. Pak? Hadapi. Ya. Dan cari solusinya. Oke. Gitu. Luar biasa. Oke, para sahabat properti, sepertinya cukup sekian ya perbincangan saya dengan Pak Sandi Wijaya nih, GM-nya The Veranda. Oke, di next video mungkin kita bisa bincang-bincang mengenai hal lain mungkin ya Pak ya. Oke. Ya, mengenai tips-tips tentang properti atau hal-hal yang bisa kita sharing lah Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak San. Thank you. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share di channel Kita Properti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makanya subscribe terus semangat, cayo.